Halo, assalamualaikum para pojong CPNS sekalian. Jumpa lagi di channel Kelas Ilmu. Pada video kali ini kita akan membahas mengenai latihan soal SKB CPNS, khususnya formasi pengawas benih tanaman ya. Materi yang akan kita bahas kali ini itu adalah berita atau isu Indonesia terkini, khususnya dunia perbenihan ya, lengkap dengan pembahasannya. Dan soal-soal seperti ini insya Allah pasti akan kalian jumpai dalam ujian SKB CPNS nantinya ya. Namun bagi kamu yang baru menemukan channel ini, ada baiknya untuk mensubscribe dan nyalakan loncengnya untuk mendapatkan info dan latihan soal terbaru dari Kelas Ilmu ya. Oke teman-teman, tanpa berlama-lama lagi, kita langsung saja ke soal nomor 1 ya. Ini beritanya ini diambil dari jpnn.com pada tanggal 27 Oktober tahun 2021 ya. Kementerian Pertanian atau Kementan memastikan proses sertifikasi benih tanaman tidak dipungut biaya. Penegasan itu disampaikan oleh PLT Direktur Perbenihan Hortikultura Inti Pertiwi Naswari saat berbincang dengan para petani milenial di Marombo Hill, Luwu Utara, Sulawesi Selatan. Pada kesempatan itu, Inti juga menyampaikan komitmen Kementan untuk segera menuntaskan hambatan yang terjadi dalam proses sertifikasi benih tanaman. Semakin banyak penangkar benih yang bersertifikat di tanah air akan mempercepat pengembangan tanaman hortikultura di Indonesia, ungkap Inti. Penegasan tersebut sebagai jawaban atas keluhan seorang petani milenial yang dikemukakan pada pertemuan tersebut. Pertanyaannya, besar biaya sertifikasi benih yang dilakukan oleh lembaga sertifikasi bukan milik pemerintah ditetapkan oleh A. APBN, B. Pemerintah, C. Produsen benih, D. Pengawas benih tanaman, atau E. Lembaga sertifikasi bersangkutan. Oh ya, kalian juga bisa menjawab pertanyaan ini sendiri ya, agar tahu seberapa besar persiapan kalian dalam menghadapi ujian SKB CPNS nantinya ya. Oke, kita bahas ya. Kalau mengenai biaya sertifikasi benih itu terbagi dua ya. Itu yang pertama, biaya sertifikasi benih yang dilakukan oleh lembaga sertifikasi milik pemerintah. Itu dia menggunakan anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN ya, yang merupakan penerimaan negara bukan pajak yang ditetapkan sesuai peraturan perundangan yang berlaku ya. Lalu yang kedua itu biaya sertifikasi benih yang dilakukan oleh lembaga sertifikasi bukan milik pemerintah. Itu besar dan tata cara ditetapkan oleh lembaga sertifikasi yang bersangkutan ya. Jadi pertanyaannya, besar biaya sertifikasi benih yang dilakukan oleh lembaga sertifikasi bukan milik pemerintah ditetapkan oleh yang E ya, lembaga sertifikasi bersangkutan. Paham ya? Kita lanjut ke nomor 2. Ini beritanya diambil dari Detik News ya, pada tanggal 17 September tahun 2021. Beritanya, karantina pertanian Surabaya memusnahkan benih tanaman dan makanan dari luar negeri. Ada 258 paket benih ilegal tersebut yang dipaksa masuk ke Indonesia. Total benih yang dimusnahkan sebanyak 734,43 kg dan 48 batang yang berisi berbagai macam benih tanaman hias, tanaman perkebunan, sayuran dan buah, umbi ginseng, bawang putih, lada, jamur dan kurma dari 25 negara. Pemusnahan dilakukan karena benih tersebut tidak disertai dokumen yang diwajibkan dan dikhawatirkan mengandung OPT karantina kategori golongan A1 dan belum terdapat di Indonesia. Pertanyaannya, yang merupakan dokumen wajib media pembawa pemasukan ke dalam wilayah Indonesia berupa benih atau bibit tumbuhan adalah A. NPWP, B. KTP pimpinan, C. Profil perusahaan, D. Angka pengenal impor atau API, atau E. Phytosanitary Certificate atau PC. Ya, kita bahas ya.
apabila media pembawa yang dimasukkan ke dalam wilayah negara Republik Indonesia berupa benih atau bibit tumbuhan wajib melampirkan, itu yang pertama adalah sertifikat kesehatan tumbuhan atau phytosanitary certificate dari negara asal dan atau negara transit ya. Lalu yang kedua adalah surat izin pemasukan Menteri Pertanian atau Sipmentan negara Republik Indonesia. Sipmentan ini sesuai dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 15 Tahun 2017 dan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 127 Tahun 2014 ya. Dan sekarang pengurusan Sipmentan ini dapat dilakukan secara online. Nah, itulah dia dokumen yang diwajibkan dilampirkan apabila media pembawa masukan ke dalam wilayah negara Republik Indonesia itu berupa benih atau bibit tumbuhan ya. Jadi di antara kedua dokumen yang wajib dilampirkan itu, di antara pilihan-pilihannya yang ada itu hanya yang E, Phytosanitary Certificate atau PC. Jadi yang merupakan dokumen wajib media pembawa pemasukan ke dalam wilayah Indonesia berupa benih atau bibit tumbuhan adalah yang E ya, Phytosanitary Certificate atau PC ya. Kalau untuk opsi A, B, C, dan D itu merupakan syarat administrasi dalam mengajukan surat izin pemasukan Menteri Pertanian atau Sipmentan tadi ya. Paham ya? Sebagai tambahan, selain persyaratan yang diwajibkan sebagaimana dimaksud dalam hal tertentu, Menteri dapat menetapkan kewajiban tambahan. Kewajiban tambahan sebagaimana dimaksud berupa persyaratan teknis dan atau kelengkapan dokumen yang ditetapkan berdasarkan analisis organisme pengganggu tumbuhan ya. Ketentuan lebih lanjut tentang kewajiban tanaman sebagaimana dimaksud diatur dengan keputusan menteri. Paham ya? Terlanjut pesan nomor 3. Ini diambil dari merdeka.com ya pada tanggal 20 Oktober tahun 2021. Menteri Pertanian atau Mentan Syahrul Yassin Limpo atau SYL mendorong pengembangan komoditas hortikultura berbasis kawasan untuk mendongkrak volume ekspor hingga 3 kali lipat. Salah satunya jeruk yang merupakan komoditas Indonesia yang memiliki keunggulan komparatif dan permintaan ekspor cukup tinggi. Karenanya pengembangan jeruk perlu ditingkatkan hingga 1 juta benih jeruk unggul ya. Dalam kesempatan ini Mentan tidak hanya melakukan ekspor jeruk, namun juga melepas bantuan 100.000 benih jeruk bebas penyakit kepada petani untuk pengembangan kawasan. Pertanyaannya, di bawah ini merupakan penyakit yang biasa menyerang benih tanaman jeruk kecuali titik-titik. A. Penyakit tristeza, B. Penyakit ring spot, C. Penyakit pokah bung, D. Penyakit puru berkayu, atau E. Penyakit huang longbing. Oke, kita bahas ya. 7 macam patogen sistemik yang menyerang benih tanaman jeruk. Itu yang pertama adalah CVPD atau Citrus Vine Phloem Degeneration. Lalu yang kedua CTV, Citrus Tristeza Virus. Yang ketiga, CVEV, Citrus Veneration Virus. Lalu patogen yang keempat itu adalah CCEV atau Citrus Cachexia Viroid. Yang kelima, CAV atau Citrus Exocortis Viroid. Yang keenam, CVSV, Citrus Psoriasis Virus. Dan yang ketujuh CTLV atau Citrus Leaf Virus ya. Itulah dia 7 macam patogen sistemik yang menyerang benih tanaman jeruk ya. Mari kita bahas satu persatu dari opsinya. Kalau untuk opsi A itu penyakit tristeza itu disebabkan oleh patogen CTV ya. Lalu yang B penyakit ring spot itu disebabkan oleh patogen CVSV. Selain menyerang benih tanaman jeruk, CVSV ini juga dia bisa menyerang tanaman pepaya ya. Kemudian yang untuk opsi C penyakit pokah bung itu disebabkan oleh cendawan Gibberella moniliformis. Ini terdapat pada penyakit tanaman tebu ya.
Kemudian untuk opsi D, penyakit puru berkayu itu disebabkan oleh patogen CVEV. Yang opsi E, penyakit Huanglongbing itu disebabkan oleh patogen CVPD ya. Di sini yang ditanya adalah yang kecuali, berarti dia yang C, penyakit Pokah-Bong. Paham ya? Soal berikutnya, nomor 4. Ini diambil dari berita kompas.com ya, pada tanggal 9 September tahun 2021. Menteri Pertanian atau Mentan Syahrul Yassin Limpo atau SYL mengatakan saat ini preferensi pasar internasional terhadap industri florikultur sedang berubah ke arah tanaman tropis. Ketersediaan inovasi unggul, kata Mentan SYL, menjadi faktor kunci dalam pengembangan pertanian, terutama pada subsektor florikultur. Hari ini kami melepas benih awal kurang lebih sebanyak 50.000 benih sumber yang dihasilkan oleh Baliti. Dari sini akan mampu diperbanyak hingga 1 juta benih yang tersebar ke beberapa petani dan juga penangkar, kata Mentan SYL. Mentan SYL optimis kemandirian dalam industri florikultur, termasuk penyediaan benih, akan mengurangi ketergantungan impor. Pertanyaannya, yang dimaksud dengan florikultur itu adalah titik-titik. A. Budidaya tanaman kebun. B. Pembudidayaan dan pengelolaan tanaman berbunga dan tanaman hias. C. Budidaya mulai dari pembenihan, produksi hingga pemasaran buah-buahan. D. Budidaya, manajemen dan studi individu pohon, semak, tanaman merambat dan tanaman berkayu keras untuk tujuan ornamentasi, dekorasi dan peneduh. Atau E. Praktik pengendalian proses pemudaan, pertumbuhan, komposisi, kesehatan dan kualitas suatu hutan demi mencapai aspek-aspek ekologi dan ekonomi yang diharapkan. Ya, jawabannya adalah yang B ya. Pembudidayaan dan pengelolaan tanaman berbunga dan tanaman hias. Jadi yang dimaksud dengan florikultur itu adalah pembudidayaan dan pengelolaan tanaman berbunga dan tanaman hias ya. Kalau untuk opsi A ini, budidaya tanaman kebun, itu merupakan pengertian dari hortikultura ya. Lalu untuk opsi C, budidaya mulai dari pembenihan, produksi hingga pemasaran buah-buahan, itu merupakan pengertian dari frutikultura. Berasal dari kata fruit, artinya buah-buahan ya. Lalu yang untuk opsi D, budidaya, manajemen dan studi individu pohon, semak, tanaman merambat dan tanaman berkayu keras untuk tujuan ornamentasi, dekorasi dan peneduh, itu merupakan pengertian dari arborikultur. Sedangkan untuk opsi E itu praktik pengendalian proses pemudaan, pertumbuhan, komposisi, kesehatan dan kualitas suatu hutan demi mencapai aspek-aspek ekologi dan ekonomi yang diharapkan, itu merupakan pengertian dari silvikultur ya. Paham ya? Kita lanjut ke nomor 5. Ini diambil dari berita bisnis.com pada tanggal 5 Juli tahun 2021 ya. Pembibitan pisang kepok grecek menggunakan teknik kultur jaringan ditargetkan sebesar 40% untuk pengembangan komoditas pisang unggulan tersebut di Kalimantan Timur. Kepala UPTD Balai Benih Induk Tanaman Pangan dan Hortikultura atau BBI TPH, Kaltim Devis Indra menyatakan hal tersebut dilakukan dengan melihat prospek yang tinggi akan kebutuhan bibit pisang kepok grecek. Pertanyaannya, kelebihan dari perkembangbiakan dengan teknik kultur jaringan adalah titik-titik. A. Pengadaan bibit tidak tergantung musim. B. Biaya kecil dalam pengelolaan laboratorium. C. Terjadi keberagaman karena unggulan. D. Akar tumbuhan cenderung kuat. Atau E. Bisa menghasilkan varietas baru. Oke, kita bahas ya. Kelebihan dari teknik kultur jaringan itu antara lain, itu yang pertama adalah tanaman yang dihasilkan persis seperti induknya ya. Karena tanaman yang merupakan hasil kegiatan kultur jaringan ini memiliki sifat, ukuran, bahkan warna pun sama seperti tanaman inti atau tanaman induknya ya. Lalu yang kedua,
tanaman yang dihasilkan cenderung langka. Hal ini dapat diakibatkan karena ada beberapa benih yang tak dapat tumbuh secara vegetatif atau murni, melainkan harus melalui kultur jaringan. Dan inilah yang menyebabkan tanaman hasil kultur jaringan menjadi langka, dikarenakan tidak semua orang bisa memilikinya ya. Lalu yang ketiga itu pengadaan bibit tidak tergantung musim. Yang keempat, kualitas hasil tanaman dapat kita tentukan sendiri ya. Hal ini menjadi keuntungan yang paling menguntungkan menurut saya karena proses kultur jaringan membuat kita dapat menentukan hasil seperti apa yang kita inginkan. Misalnya saya beri contoh, kita menginginkan buah apel yang berwarna hijau yang berukuran sedang dan rasanya manis. Atau kita menginginkan mangga berwarna hijau yang berukuran besar tapi memiliki rasa yang manis dan lain sebagainya ya. Kemudian kelebihan yang kelima itu bibit tanaman bersifat unggulan, banyak dan cepat serta terhindar dari hama penyakit ya. Tanaman hasil dari kultur jaringan ini dinilai lebih cepat dibanding harus menunggu proses pertumbuhan secara murni atau vegetatif ya. Nah, itulah dia tadi kelebihan dari teknik kultur jaringan. Dan di antara opsi-opsi yang ada, itu yang tepat itu adalah yang A ya, pengadaan bibit tidak tergantung musim. Kalau untuk opsi B, biaya kecil dalam pengelolaan laboratorium. Ini salah ini ya. Biayanya itu relatif besar dalam pengadaan laboratoriumnya. Kalau untuk opsi C, terjadi keberagaman karena unggulan. Ini juga salah ya, karena dia tidak terjadi keberagaman ya, dan ini juga merupakan kekurangan dia ya. Lalu untuk opsi D, akar tumbuhan cenderung kuat. Ini juga salah ya, karena akar tumbuhannya itu cenderung lemah. Yang untuk opsi E, bisa menghasilkan varietas baru. Ini juga salah ya, karena teknik kultur jaringan ini tidak bisa menghasilkan varietas baru ya. Nah, itu merupakan kekurangannya ya. Paham ya? Oke teman-teman, sekian dulu video pembahasan latihan soal SKB CPNS untuk formasi pengawas benih tanaman pada kali ini, dan tonton juga video-video kami yang lainnya ya. Setiap pikiran adalah benih. Jika Anda menanam apel kepiting, jangan mengandalkan panen Golden Delicious ya. Golden Delicious itu artinya adalah apel kuning. Paham ya? Akhir kata, terima kasih sudah menyaksikan dan semoga bermanfaat. Nanti insya Allah kita akan berjumpa lagi pada video-video pembahasan lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa. Bye.